Di situ banyak kok teman-teman Saya kamu. sempat ngobrol loh, Kak. Wah, kok Karena bisa? saya udah frustasi banget. Saya mau tanya, saat kamu ada niatan mau melakukan diri seperti itu, apa yang kamu pikirkan sih dalam pikiran? Nggak mencantumkan nomor darurat, nomor teman saya. Tiba-tiba teman saya telepon saya, katanya saya mencantumkan, ya orang pinjolnya telepon kontak WA saya, Kak. Jadi semua orang nyalain aku, padahal aku nggak mau mencantumkan nomor mereka. Orang pinjol itu mengedit foto dia seolah-olah meninggal dan dikirim ke orang tua dia. Yang Galbay itu rupiah cepat, Kak. Kredit pintar, cairin, pinjam. Malam, Kak. Iya, malam juga. Silakan. Ya, saya dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Oke. Ya, saya baru beberapa hari yang lalu ikut yang paket super hemat itu. Keadaannya seperti ini. Saya terlilit utang, Kak. Oke. Terus ada admin kakak sudah ada jelasin segala beberapa macam. Supaya kita tahu untuk cek jejak digital nomor HP, nama kita gimana ya, Kak? Takutnya disalahgunakan lagi. Oke, satu buat mengecek jejak digital. Oke, terus yang keduanya? Untuk cek data pribadi, kan baru kemarin tuh nggak mencantumkan nomor darurat, nomor teman saya. Tiba-tiba teman saya telepon saya, katanya saya mencantumkan, ya orang pinjolnya telepon kontak WA saya, Kak. Jadi semua orang nyalain aku, padahal aku nggak mau mencantumkan nomor mereka. Oke, saya ngerti. Terus satu lagi, kalau misalnya saya kan nggak mencantumkan nomor WA yang lain tuh, nomor kantor. Ketakutan saya nih, Kak, dan frustasi saya beberapa hari ini. Mereka tuh bisa nelpon kantor berdampak sama pekerjaan saya yang bisa dipecat nanti. Oke. Itu saya, ya, karena teman saya tiba-tiba bilang kalau katanya dia dicantumkan sebagai kontak darurat, padahal saya nggak mencantumkan nomor kontak darurat dia. Oke. Satu lagi, ketakutan saya dulu pernah tahun lalu 2022 teman saya itu kena pinjol juga. Terus orang pinjol itu mengedit foto dia seolah-olah meninggal dan dikirim ke orang tua dia, dan itu saya takut hal itu terjadi sama saya kan perantauan nih, Kak. Oke. Orang tua saya di kampung, takutnya mereka mendapat teror juga dari keluargaku. Oke. Gitu. Nah, itu pinjol yang saat ini kamu punya apa aja? Yang saat ini kamu punya atau yang kamu galbaikan? Yang Galbay itu rupiah cepat, Kak. Kredit pintar, cairin, pinjam go, sama ada pundi. Iya. Yang lain-lainnya itu masih belum jatuh tempo, Kak. Ada, aku beberapa belum jatuh tempo. Yang jatuh tempo itu baru itu sekarang. Oke. Yang tadi itu, Kak. Aku frustasi banget, Kak. Depresi banget aku beberapa minggu ini. Oke, jadi gini, aplikasi yang kamu galbaikan tadi kan kamu sudah sebutkan, kan gitu kan. Jadi gini, kalau galbay itu kan gagal bayar, alias kagak bayar gitu. Kalau untuk aplikasi yang kamu punya nih, bukannya di galbay kan, tapi yang kamu punya nih, baik yang aktif atau yang kagak aktif, itu yang kamu punya apa aja? Coba sebutin. Yang aku punya ada Superbank, ada Pundi, Alobank, iya, Aku Laku, Cairin, Indodana, Indosaku, Kredit Pintar, Kredipo, Rupiah Cepat, Pinjaman Go, Shopee. Ada lagi? Udah, Kak. Udah, itu doang. Nah, saat ini kamu memiliki keterlambatan itu udah berapa hari, udah berapa lama? Kalau yang untuk rupiah cepat itu sudah hampir 1 minggu lebih. Jadi aku diteror nih, pinjam go. Jadi yang terlambat itu rupiah cepat, pinjam go, cairin, sama Alobank, sama ada pundi, Kak. Yang itu yang 5 itu. Paling lama berapa hari telatnya? Paling lama itu yang rupiah cepat 1 minggu lebih sudah, Kak. Rupiah cepat itu dari minggu-minggu yang lalu, 2 minggu lah sudah. Rupiah cepat ini. Yang pertama adalah kamu masalah pekerjaan yang takut banget dipecat gara-gara mungkin jadi domba, ya kan, takut dipecat gitu kan, tagihan. Terus yang pertama itu adalah jejak digital, kan seperti itu. Ya, jadi kita bahas yang 3 dulu. Yang pertama adalah masalah jejak digital, ya kan. Terus yang kedua adalah masalah si DC ini bisa mengetahui nomor yang bukan kita cantumkan di kontak emergensi. Itu yang kedua kan. Iya. Nah, yang ketiga ini apa tadi?
takutnya mereka menyalahgunakan data foto saya, data saya, okay. terus dikirim ke kampung dan disebarkan luas. Jadi seperti ini. Macam-macam. Jadi seperti ini. Kalau yang pertama masalah jejak digital kan ada dua cara ya. Yang pertama kan melalui saya DC untuk melakukan mengecek atau mencari jejak digital itu kan hal-hal yang basic. Ada dua cara nih. Cara-cara yang basic ya kan, artinya cara-cara yang legal ataupun cara-cara yang ilegal gitu. Cuman yang berbahaya ini cara-cara yang ilegal ya. Jadi ada dua untuk mereka melakukan pencarian jejak digital. Ada dua, yang pertama dengan cara legal ataupun yang ilegal. Nah, yang kita bahas yang pertama ini adalah mencari jejak digital secara legal. Nah, secara legal itu adalah kalau contoh ya, saya DC misalkan, saya mau cari data kamu, dan di mana saya DC ini udah dapat data kamu nih, seperti kayak nomor telepon, email, nama, dan bahkan sampai foto gitu kan. Nah, itu dicari tuh sampai ada satu persatu di dalam mesin pencarian Google. Dicari satu dulu dari nomor ini dicari di dalam mesin pencarian Google, ini arahnya kemana? Apakah di Instagram ataukah memang ada di Facebook ya kan, ataupun di website lain. Itu ya yang pertama. Nah, kalau misalkan di sana dia dapatkan, maka mereka nanti dikumpulkan tuh ya data-data yang dia temukan apa saja dia dikumpulkan. Kalau misalkan dia nggak ketemu, dia cari lagi dari namanya dicari di dalam mesin pencarian Google. Kalau ketemu, dikumpulkan lagi. Seterusnya begitu ya, baik dari nama, email, nomor telepon. Itu cara-cara yang legal. Nah, kalau cara-cara yang ilegal biasanya mereka bisa menggunakan kayak pengecekan dari NIK KTP. Misalkan kayak BPJS kayak nih, kalau BPJS itu kan meliputi kayak pekerjaan ya kan, kayak misalkan BPJS kamu terdaftar di mana, di perusahaan ini, perusahaan itu gitu kan, karena mereka mengecek melalui BPJS. Nah, makanya mereka bisa mengetahui alamat tempat kerja gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita menyadari pada saat kita melakukan pendaftaran atau registrasi di dalam aplikasi pinjaman online, itu kan kita memang secara sadar kita memasukkan alamat kerja yang asli atau palsu, atau yang memang sudah lama. Kamu harus tahu nih, pada waktu saya registrasi atau daftar, saya menggunakan alamat atau nama PT tempat saat ini bekerja atau tidak. Ya, jadi dari situ ada dua faktor. Bisa terjadi mereka melakukan pengecekan melalui NIK dengan BPJS. Yang kedua adalah bisa juga mereka mendapatkan data dari hasil apa yang kamu berikan di dalam aplikasi pinjol tersebut. Ya, kalau misalkan kasusnya, contohnya gini kasusnya. Misalkan kamu merasa mencantumkan alamat kerja yang mungkin yang lama nih, ya kan, bukan yang sekarang yang aktif, tapi yang lama. Atau juga kamu memasukkan alamat kerja yang fake ya kan, yang bukan asli, tapi tiba-tiba mereka bisa mengetahui yang asli kamu gitu loh, tempat kerja. Ini kan ada dugaan, ada kemungkinan mereka itu melakukan pengecekan dari NIK KTP. Karena setiap NIK KTP itu kan mereka sudah terintegrasi kemana aja, sudah connect kemana aja. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah. Kalau dari yang pertanyaan pertama itu, kalau langkah-langkahnya seperti apa? Kalau kayak gitu, langkah-langkahnya adalah kita mengetahui mereka ada dua cara tuh. Yang pertama, apakah mereka menggunakan cara legal atau yang ilegal? Kalau mereka menggunakan cara-cara yang ilegal, maka wajib sekali kita nggak usah bayar gitu loh, nggak usah dibayar. Yang kedua adalah kamu harus bisa menjelaskan atau menyampaikan kepada rekan, kepada temen, bila kamu ditegur sama temen kamu. Misalkan, Mbak, kok saya dicantumkan sebagai kontak emergensi atau sebagai kontak jaminan. Nah, disitulah waktu-waktunya kamu untuk menjelaskan bahwasanya kamu kena peretasan gitu loh, bahwasanya kamu tidak pernah melakukan pencantumkan nomor gitu loh. Nah, terus kamu arahkan juga orang tersebut adalah scam online. Kalau mendapatkan seperti itu, segera lakukan blokir. Jadi secara logika, mereka ini ingin mengadu domba antara nasabah dengan teman, dengan rekan. Agar kenapa? Agar DC tidak pernah mengkotori tangannya dia sendiri untuk melakukan perbuatan ilegalnya mereka. Jadi mereka nggak perlu capek-capek tuh buat melakukan teror, cukup diadu domba aja. Nanti kan berantem tuh antara rekan dengan si nasabah. Akhirnya apa? Si teman ini merasa tertekan dengan teror, si nasabah ini juga tertekan dengan ocehan teman. Makanya dari sinilah pentingnya edukasi. Untuk apa? Untuk kamu bisa menyampaikan kepada teman kamu sendiri. Sampaikan dengan cara-cara yang logis, sampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Poin pentingnya di situ yang kamu harus pegang, yaitu adalah kamu harus bisa bicara kepada rekan kamu, bisa kasih literasi, bisa kasih masukan.
Nggak mungkin kalau masalah kayak gini teman bisa berantem sih. Karena mungkin ada kesalahpahaman nih. Masalah kayak gini saya juga pernah ngerasain, Kak. Saya juga pernah ngerasain. Saya diadu domba sama teman sendiri gitu kan. Itu si ulah-ulah pinjol brengsek. Jadi diadu domba. Kita tuh diadu domba sama temen. Nah, terus yang kamu herannya lagi adalah kok kenapa si pinjol ini bisa mendapatkan kontak yang bukan saya cantumkan dalam kontak emergensi? Kaget dong ya kan? Yang pertama adalah kita sadar, kita tahu bahwa aplikasi yang kamu punya ini bukan pinjol ilegal, melainkan legal. Gitu, melainkan legal. Ketika kamu mengetahui kontak yang bukan dicantumkan di emergensi, kamu jangan berpikir bahwa aplikasi ini mengambil kontak. Bukan. Tapi ada beberapa cara yang tadi saya sampaikan. Ada 2 cara loh. Dengan cara legal, dengan cara yang ilegal. Ya, yang cara legal kan mungkin menggunakan get kontak. Yang kedua adalah mencari di mesin pencarian Google. Misalkan kamu posting di Instagram, terus ada nomor telepon kamu, ya kan? Terus kamu mungkin mempromosikan segala apapun dalam media sosial. Terus ada keterkaitannya dengan yang lain, maka disitulah mereka menyimpulkan, oh ini ternyata temennya nih. Akhirnya di data itu diambil sama mereka. Yang ketiga adalah ya kamu harus ngerti nih bahwa aplikasi saya ini legal. Kagak bisa mereka aplikasi itu mengambil kontak saya. Tidak bisa mereka mengambil kontak saya karena mereka legal. Kalau legal itu tidak ada izin akses permention yang berbahaya. Contoh kayak log panggilan, kontak, isi SMS itu tidak ada. Bukti nyatanya tadi di dalam grup saya sudah share tuh. Saya sudah demokan. Ya kan itu aplikasi ile yang berbahaya. Itu mengambil apa? Mengambil seluruh di dalam HP kita. Tapi kalau legal, coba nanti kamu share aja APK-nya. Nanti kita cek. Nggak ada. Cara-cara mereka seperti itu. Contoh yang ketiganya lagi adalah mereka mengambil linked ID. Nah, foto ini akan dijadikan bahan doxing. Kalau masih ada loh. Yang ketiga adalah mungkin di dalam linked ID-nya ini ada partner nih. Dia kan ngebaca tuh nanti relasinya kemana. Nah, kalau mereka instingnya kuat, analisanya kuat nih si tukang teror ya udah. Kejadiannya seperti ini. Jadi logisnya kalau misalkan APK-nya ini mengambil kontak, maka yang dihubungi itu bukan satu, bahkan semuanya loh. Bahkan sampai 5 kontak, bahkan sampai 10 kontak. Itu logisnya. Ya. Jadi masalah jejak digital tadi saya bahas. Masalah teman, kamu sendiri tadi sudah kita bahas. Terus masalah foto, kalau kita belum segera hapus jejak digitalnya, ya itu kan bisa jadi kemungkinan seperti kayak teman-teman yang lain lah. Ya mungkin kamu bisa cek di website saya tuh yang portal laporan atau di dalam Telegram. Itu banyak teman-teman kita itu diedit-editin seperti itu. Tapi alhamdulillah mereka bisa lolos semua. Kenapa bisa lolos semua? Karena semua berasal dari cara berpikir kita. Hati kita, pikiran kita itu memang harus dijaga. Kamu nggak usah terlalu banyak mikirin di situ. Karena kalau semakin kamu banyak pikirin, kamu yang rugi, si tukang teror makin seneng. Nanti kamu jadi makin acak-acakan. Kalau kondisi kamu depresi seperti ini, mungkin kamu kerja tidak profesional nantinya. Sangat kalau ya itu. Jadi sudah kamu, sangat. iya, makanya kamu uraikan tuh. Dari saya kena pinjol, dari saya depresi, sampai ada ancaman saya bisa dipecat. Nah, masalah pecat kerjaan, perusahaan tidak bisa asal pecat. Tidak bisa. Bagi masalah pinjol tidak bisa. Karena ranahnya ini urusan pribadi, bukan urusan perusahaan. Kalau misalkan kejadian seperti ini, kamu laporkan. Kementerian Ketenagakerjaan tuh ada. Laporin aja, nggak boleh perusahaan kayak gitu. Itu namanya perusahaan nggak mampu buat untuk mesejahterakan karyawannya. Jadi kalau kayak gitu ya pantas aja kamu bisa keluar dengan alasan tertentu. Kecuali perusahaan benefit. Kalau perusahaan benefit mungkin bisa mesejahterakan lah karyawannya. Atau bisa melindungi lah karyawan. Ini kan masalah pribadi ya kan. Dan di mana ada ancaman untuk mengganggu aktivitas kerja. Ya masa korban dijadikan pelaku? Ya gimana ceritanya sih? Yang kan pelakunya ini si tukang teror, tukang ganggu aktivitas kerja. Ya mereka lah yang harusnya ditelusuri. Kamu kan korban di sini. Satu lagi, kan kamu katanya merantau di situ. Iya, saya merantau. Nah, kamu lahir di mana? Di Sumatera. Sumatera. Banjir kemarin itu. Ah, satu Sumatera. Kamu sekarang merantau di mana? Di Kalimantan. Kalimantan. Ya contoh ya banyak di relawan saya itu. Alhamdulillah yang dulunya ancur-ancuran gara-gara pinjol, mobil kejual, kehilangan karyawan, sekarang jadi ASN. Siapa yang bisa menduga rezeki orang? Iya Kak, pinjolnya sebenarnya tuh karena tutup lubang bayar lubang Kak. Karena waktu itu aku pikir bisa bayar kan. Ternyata terjerat kesini. Nah, itu yang saya maksud ketika nasabah tidak punya literasi, ya nanti mereka salah jalan. Yang seharusnya di stop ya kan cari jalan, malah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya apa? Makin kejerat lagi. Repot gitu loh. Yang tadinya kita punya 1 masalah atau 2 masalah menjadi 10 masalah. Dan itu secara beruntun.
yang selanjutnya adalah saya kasih pesan ke kamu. Kamu kan termasuk nasabah baru gitu kan, baru ngerasain diteror gitu loh. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah terlalu banyak pikiran. Di situ banyak kok teman-teman kamu. Mau bunuh diri loh. Wah, bunuh diri. Kok bisa? Udah frustasi banget. Nah, saya mau tanya, saat kamu ada niatan mau melakukan bunuh diri seperti itu, apa yang kamu pikirkan sih dalam pikiran? Semuanya udah beres, jadi nggak ada lagi nggak ada lagi yang nyalain aku. Oh, jadi kamu punya pikiran ketika saya bunuh diri, saya selesai nih masalah, kagak ada beban pikiran untuk begini begitu. Maksudnya saya begitu? Nggak tahu. Pikiran saya nggak tahu Kak waktu itu. Oke. Pikiran saya nggak tahu. Okay. Ya. Kamu udah berumah tangga atau masih single atau gimana? Masih single, masih single. Ada. Oh ya, saya perantauan jadi saya harus ngirim ke kampung. Ya, itu kan kamu artinya kan masa depan kamu masih panjang banget gitu loh. Sayang gitu loh. Ya kamu melakukan bunuh diri ya belum tentu kamu di sono aman. Kan kamu masih pemula. Saya juga mewajari gitu. Ketika nasabah pinjol itu baru pemula, ya baru pertama ngerasain teror, pasti gunjang ganjingan tuh tinggi banget. Gunjang ganjingnya tinggi banget. Nah, makanya di sini kamu banyakin belajar. Terus yang kedua adalah semua yang ada dalam benak pikiran kamu, belajar melawan dan mengontrol. Kamu di sini tidak sendirian. Banyak teman kamu di sini. Masalah yang terbesar juga ada selain kamu di sini. Jadi kamu jangan berkecil hati ya, terutama adalah buang pikiran kamu yang sifatnya ini halusinasi. Makanya orang punya pinjol ini sama aja seperti kamu konsumsi zat adiktif. Satu, kecanduan. Yang kedua adalah memiliki rasa kekhawatiran yang tinggi. Yang keempat, cemas. Mulai sekarang pikiran-pikiran negatif kamu itu ya coba dibuang. Ya dibuang. Jangan ada pikiran-pikiran oh saya mau bundir segala macam. Ya, itu berarti kamu kalah di situ. Lawan gitu loh. Jangan takut. Ada saya, ada Bang Aman, banyak teman-teman di situ. Kalau ada apa-apa langsung ngomong aja. Kamu diteror, kamu diapain, ngomong di dalam grup. Ya, kita lawan. Ya, terus kamu ngelatih diri kamu dengan cara yang strong ya kan, untuk menjelaskan kepada teman kamu, kepada rekan kamu. Apalagi kamu dapat ancaman seperti kayak mau dipecat, nggak bisa bro. Aturan dari mana bro? Asal main pecat aja bro. Ya, bila perlu viralin perusahaan kayak gitu. Jadi jangan takut. Ya, terus yang keempat nih, saya kasih pesan lagi, kamu jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh. Kenapa? Kamu punya pinjolnya ini legal semua. Oke? Ya, pinjol legal. Makanya ada yang bertanya sama saya, Bang Abai, memilih pinjol legal apa ilegal untuk resikonya nih yang paling ringan. Nah, saya jawabnya adalah yang legal. Kenapa? Karena aplikasi legal itu tidak bisa mengambil isi kontak, log panggilan, dan SMS. Perbedaannya hanya itu. Tetapi kalau masalah sebar data, mereka tidak bisa melakukan sebar data dengan cara ada wajah kamu, ada KTP kamu, itu tidak bisa. Kalau legal, kecuali ilegal ya. Ilegal itu yang pertama, dia bisa mengambil isi data-data dalam handphone kamu. Yang kedua, dia melakukan sebar data bersama wajah kamu dan KTP kamu. Ini yang menurut saya ini brengsek banget. Tapi kalau legal tidak seperti itu. Legal biasanya mereka yang pengalaman member yang lain, dia melakukan kolom komentar di tempat kerja dengan cara-cara seperti doxing, fitnah, atau ngata-ngatain. Mereka hanya bisa melakukan seperti itu. Jadi resikonya lebih rendah kalau yang legal. Itu. Jadi kamu gak usah khawatir. Kenapa mereka bisa tahu foto kita? Karena ada jejak digital kamu. Contoh, mungkin ada linked ID, ada foto profil, atau di WhatsApp kamu masih ada foto profil. Paham kan alurnya seperti apa? Kak, satu lagi pertanyaanku Kak. Oke. Ini apa? Ini mereka nelponnya sampai berapa bulan Kak? Oke. Untuk masalah teror. Oke. Iya. Saya kasih yang manis sama yang pahit ya, biar balance. Kamu kan punya pinjolan legal semua. Iya. Mereka akan melakukan terus menerus gencar kamu itu biasanya di saat kamu sebelum jatuh tempo sampai dengan 3 bulan. Itu gencar banget tuh. Spamnya, teleponnya ya kan. Gencar banget tuh. Tetapi untuk mengurangi gencaran itu, yang pertama ada beberapa cara. Ini yang sangat benar-benar kamu pegang banget. Caranya adalah kamu bisa setting akun WhatsApp kamu. Tanda bacanya itu di off. Artinya ketika dia WA, kamu buka, itu tidak bisa diketahui sama mereka. Centang 2 atau centang biru gitu loh bahasanya. Ya, yang ketiga ini adalah kamu bisa aktifkan timer
Cat. Oh, Tremor Chat. Oke, si pinjol ini kan kalau yang legal sesuai dengan pengalaman-pengalaman dari saya sendiri, dari member-member yang ada dalam grup, bahkan sampai rekan kerja saya itu bisa sampai 3 tahun. Oh. Ya, tapi 3 tahun ini artinya kalau yang ilegal kan mereka gencar dari sebelum jatuh tempo sampai dengan 1 bulan itu hilang selamanya. Tapi kalau yang legal ini mungkin sekitar 3 bulan, nanti ke depannya 6 bulan itu mereka jarang untuk melakukan WA. Walaupun jarang, tapi tetap ada penagihan. Penagihan ini biasanya reminder, bukan teror ya, tapi biasanya reminder bahwasanya kamu memiliki tunggakan harus segera dilunaskan atau segera dibayarkan. Itu reminder sesuai dengan SOP. Itu kalau legal. Ada enaknya, ada pahitnya. Pahitnya ya seperti itu, kamu bertahun-tahun tetap dikasih reminder. Makanya di situ saya katakan, setiap media sosial saya selalu saya katakan yang namanya galbay itu tidak ada kata istilah aman. Makanya orang main pinjol itu udah serba salah. Mundur salah, maju salah. Saya sering bilang kepada teman-teman, lebih baik saya galbay dalam kondisi kagak jadi gembel. Ya. Contohnya gini, kamu maksudnya adalah kamu galbay dikala sudah jadi gembel, mobil kejual, kerjaan dikeluarin, baru kamu galbay. Salah kan? Seharusnya kamu punya aset, punya harta, belum dikorbankan, tapi kamu galbay. Artinya kan kamu galbay tidak jadi gembel situ. Kamu punya legal ini, kalau menurut saya resikonya nggak terlalu besar daripada ilegal itu. Karena kan yang kamu takutkan ini bukan masalah Sliko JK-nya, tapi masalah terornya.